Bentrokan sengit terjadi antara pemukim Zionis dengan polisi Israel di depan pangkalan militer tepi barat pada Sabtu 28 Juni 2025. Para pemukim memprotes penggunaan tembakan langsung oleh tentara Israel terhadap perusuh di desa Palestina. Para demonstran menuntut agar komandan batalion yang mengawasi penembakan tersebut diadili secara militer. Dikutip dari The Times of Israel, pendemo merusak kendaraan polisi Israel menggunakan semprotan mereka. Pihak kepolisian setempat membalas dengan melemparkan granat kecut untuk membubarkan massa. Sementara itu, warga sipil dilaporkan menyerang pasukan Israel yang tiba untuk mencegah serangan tersebut. Sebanyak 30 pemukim dikabarkan melemparkan batu ke arah tentara Israel sebelum tembakan dilepaskan. Akibatnya puluhan perwira tinggi militer Israel turut diserang oleh pemukim Zionis. Pasukan IDF merespon aksi kekerasan itu dengan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Lantas situasi ini menyoroti ketegangan internal antara pemukim Israel dan aparat keamanannya di tepi barat. Iran kembali menjalankan sinyal perang setelah meragukan komitmen gencatan senjata dengan Israel. Sementara itu, militer Zionis dikabarkan kekurangan dana untuk membeli rudal pencegat dan perlengkapan vital pertahanan lainnya. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abdul Rahim Musavi pada Minggu 29 Juni. Menurutnya, Iran siap merespon dengan kekuatan penuh jika kembali diserang oleh Israel. Di saat Iran bersiap perang, Israel justru menghadapi krisis keuangan dalam militernya. Sengketa antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan Israel menghambat operasi militer. Bahkan Kementerian Keuangan Zionis dikabarkan enggan menguncurkan dana tempur. Hal itu lantaran beban anggaran dari tentara cadangan Israel kian membengkak. Israel disebut membutuhkan tambahan 60 miliar shekel untuk menutup biaya perang, namun belum disetujui. Penundaan dana ini mempersulit pembelian rudal pencegat dan kendaraan perlindungan bagi pasukan Zionis. Detik-detik bom petir meledak terekam jelas saat pejuang Palestina meluncurkan serangan mendadak ke jantung pertahanan Zionis. Puluhan tentara Israel dilaporkan tewas seketika, sebagian tertancap pecahan rudal dalam gempuran mematikan tersebut. Serangan ini difokuskan di Khan Yunis dan meluas hingga wilayah utara jalur Gaza pada Minggu 29 Juni 2025. Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, mengklaim bertanggung jawab atas serangan sengit tersebut. Mereka menembakkan rudal Al-Yasin 105mm menargetkan menara bulldozer Israel di wilayah Bani Suhaila, timur Khan Yunis. Dikutip dari Palestine Chronicle, akibat serangan itu memicu kebakaran hebat di lokasi persembunyian tentara Zionis. Sementara itu, Brigade Al-Quds dilaporkan menghancurkan kendaraan militer Israel dengan bom barel. Mereka melanjutkan serangan dengan mortir ke arah pasukan Israel di dekat Jalan Raya 5 Utara Khan Yunis. Adapun rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan keberhasilan penyergapan pejuang Palestina, bahkan penghancuran kendaraan militer Israel oleh pasukan Palestina. Meski demikian, korban dan kerugian di pihak Israel kian meningkat. Hal ini membuktikan kegigihan perlawanan Palestina meskipun dihantam bom selama berbulan-bulan. Angkatan bersenjata Iran mengklaim hanya menggunakan rudal jadul generasi lama dalam serangan balistik ke Israel. Meski tergolong usang, rudal tersebut dinilai berhasil melumpuhkan pertahanan musuh. Selain itu, rudal jadul Iran mampu membuat sistem pertahanan Zionis dan perisai andalan Amerika Serikat kewalahan. Dikutip dari Warta Kota Live, hal itu disampaikan Angkatan Bersenjata Iran melalui media X pada Minggu 29 Juni 2025. Dilaporkan 70% rudal yang digunakan Iran berjenis Qader dan Emad versi lama dari rudal Shahab 3. Meski rudal tersebut bukan generasi terbaru, akurasinya terbukti mampu menghancurkan banyak target di Israel. Hanya 2 rudal Shechil dan beberapa rudal canggih lainnya yang digunakan secara terbatas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengakui rudal Iran berhasil menghancurkan bangunan penting di Israel. Sementara itu, penggunaan rudal tua sebagai sinyal kesiapan untuk perang panjang dan pesan kekuatan bagi musuh. Lantas, hal ini menjadi bukti bahwa senjata jadul Iran mampu melumpuhkan Israel dan memaksa Amerika Serikat memohon gencatan senjata.
Jenderal Iran menyebut hanya butuh kekuatan militer kurang dari 5% untuk menghancurkan pusat kota Israel. Bahkan kekuatan utama Iran belum dikerahkan di medan perang untuk melawan musuh. Dikutip dari Warta Kota Lev, pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Komandan Koordinasi IRGC Brigjen Muhammad Reza Naqvi melalui media X pada Minggu 29 Juni. Menurutnya, kemampuan sejati Iran masih tersembunyi dan belum menyentuh medan perang. Hal ini menunjukkan bahwa Iran masih menyimpan cadangan militer yang jauh lebih besar dan belum ditampilkan ke publik. Perlu diketahui, Iran merespon dengan menembakkan ratusan rudal balistik termasuk rudal hipersonik ke sejumlah target strategis Israel. Adapun rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan kerusakan besar pada pangkalan udara, fasilitas militer hingga infrastruktur sipil Israel. Dilaporkan rumah sakit terbesar Israel mengalami kerusakan akibat gempuran yang tak mampu ditangkis oleh sistem Iron Dome. Klaim ini menegaskan bahwa potensi kekuatan militer Iran jauh lebih besar dari yang telah ditunjukkan di medan perang. Serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar tak dibalas oleh Doha maupun Washington. Di balik keputusan itu tersimpan kisah diplomasi intens dan pesan berantai sebelum serangan terjadi. Hal itu melibatkan pertemuan rahasia pejabat tinggi Qatar untuk meredam konflik antara Iran dan Israel. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 30 Juni, beberapa jam sebelum serangan, sistem radar Qatar mendeteksi rudal Iran yang menuju Teluk Arab. Qatar mengantisipasi skenario terburuk sementara negara tetangga seperti Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab bersiap menghadapi eskalasi. Sementara itu, warga asing di Doha diminta mencari perlindungan, bahkan pasukan Amerika Serikat telah dievakuasi dari pangkalan Al-Udaid di Qatar. Saat serangan terjadi, Qatar mengerahkan 300 personel dan sistem rudal Patriot untuk mencegat 13 rudal dari Teheran. Dilaporkan 7 rudal dihancurkan di Teluk Persia, 11 lainnya berhasil dicegat di darat dan 1 jatuh di area kosong tanpa korban. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut telah memberi pemberitahuan awal soal serangan tersebut. Meski demikian, Iran menyatakan Qatar bukanlah target utama serangan, melainkan sebagai negara sahabat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.